Inilah sosok anggota DPR RI termuda periode jabatan 2019 hingga 2024, Farah Putri Nahlia. Farah Putri Nahlia menjadi anggota DPR RI kalau usianya masih 23 tahun. Farah Putri Nahlia perempuan berdarah Sulsel, partai politiknya yakni Partai Amanat Nasional. Ayahnya adalah Jenderal asal Makassar, Irjen Fadil Imran. Berstatus sebagai pendatang baru, Farah Putri Nahlia mampu meraup 113.263 suara pada pemilu lalu. Hebatnya, ia maju bukan di kampung halaman ayahnya, melainkan di daerah pemilihan Jawa Barat 9. Di usianya yang kala itu berumur 23 tahun, Farah Putri Nahlia tercatat sudah memiliki harta kekayaan hingga miliaran rupiah. Pada 19 Agustus 2019 lalu, harta kekayaan Farah Putri Nahlia mencapai 17,2 miliar rupiah. Hal itu tertuang dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Farah Putri Nahlia kepada KPK pada tahun 2019 lalu. Adapun harta kekayaan Farah Putri Nahlia terdiri dari beberapa bagian, antara lain: pertama, tanah dan bangunan senilai 15,4 miliar rupiah. Kedua, alat transportasi dan mesin senilai 950 juta rupiah. Ketiga, kas dan setara kas senilai 857 juta rupiah. Adapun total kekayaan Farah Putri Nahlia mencapai 17,2 miliar rupiah. Farah Putri Nahlia merupakan perempuan yang lahir di Semarang pada 2 Januari 1996 dari pasangan Haji Muhammad Fadil Imran dan Ina Adiyati. Diketahui Farah juga telah menikah. Ia resmi dinikahi Ibtu Arik Arsyam pada Sabtu 22 Januari lalu. Pemuda bernama lengkap Arik Taufikur Rahman Arsyam itu ternyata adalah anak petinggi Mabes Polri, yakni Irjen Pol Mardisyam. Ternyata, keikutsertaan Farah telah terlihat sejak ia menduduki bangku SMP Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Tangerang. Ia pernah menjadi wakil bendahara di OSIS. Setelah lulus dari SMP, ia melanjutkan ke Senarmas World Academy. Kemudian melanjutkan kuliah di London, D3 di University Foundation Program David Kemp College, dan merampungkan S1 dan S2 di bidang politik dan hubungan internasional di Royal Holloway University of London. Saat berkuliah di tahun 2011, ia aktif di English Teaching Program. Kemudian juga di Habitat for Humanity Indonesia, sebuah LSM yang membantu pembangunan atau perbaikan rumah tinggal sehingga menjadi hunian yang layak, sederhana, dan terjangkau untuk keluarga berpenghasilan rendah. Jejak karir Farah terus meluas hingga menjabat Komisaris Utama Masa Studio pada tahun 2018. Kemudian berkecimpung magang di Direktorat HAM dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri di tahun yang sama. Selesai 6 tahun di luar negeri, ia kembali ke Indonesia. Ia pernah ikut membantu seorang TKW asal Subang bernama EN yang memiliki masalah di luar negeri. TKW Malang itu tak mendapatkan gaji yang seharusnya didapatkan. Ia juga tak bisa kembali ke Indonesia hingga Farah bersama BPNTKI membantu kepulangannya. Sejak itulah, Farah memantapkan hati ingin menjadi anggota dewan guna membantu mereka yang kesusahan. Kasus TKW EN membuat Farah mempelajari Subang, Majalengka, dan Sumedang. Farah tertarik untuk membantu merancang undang-undang yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan, intelijen, dan informasi politik. Karena dalam dapil tersebut membahas perihal hak-hak TKI. Akhirnya Farah menjadi kader Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Jabar 9, yakni Garut dan Tasikmalaya, dan berhasil mengantongi 113.263 suara. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!